Pelatih raksasa Liga Spanyol Barcelona, Xavi Hernandez, dengan taktik radikalnya masih terbukti handal dan sulit dikalahkan. Kemenangan di pramusim kali ini juga menegaskan keunggulan Xavi atas Carlo Ancelotti. Bagaimana Xavi mengatur strategi timnya hingga mereka begitu mendominasi dan bahkan di laga mini El Clasico pramusim, mereka mampu membuat Real Madrid tak berkutik. Mari kita bedah strategi radikal Xavi Hernandez. Strategi Xavi Hernandez dengan 4 gelandang. Salah satu faktor kunci di balik kemenangan FC Barcelona atas Real Madrid di laga mini El Clasico pramusim 2023 erat kaitannya dengan strategi Xavi Hernandez yang menggunakan 4 pemain tengah. Formasi ini telah memberikan hasil positif bagi Barcelona musim lalu dan nampaknya Xavi akan terus menggunakan strategi ini. Pengaturan 4 pemain tengah telah memberikan tim kendali yang lebih baik dan keseimbangan pertahanan. Kemitraan di lini tengah ini masih akan mendominasi dalam beberapa waktu mendatang. Pedri dan Gundogan bersinar, namun De Jong dan Romeu mencuri perhatian. Selama 45 menit pertama pertandingan, bakat-bakat muda seperti Pedri dan Gundogan berhasil mencuri perhatian dengan permainan berkualitas mereka. Namun bintang sesungguhnya dari lini tengah Barcelona adalah Frenkie De Jong dan Oriol Romeu yang membentuk kemitraan yang tangguh di jantung tim Barcelona. Kohesivitas mereka memainkan peran penting dalam memberikan soliditas pertahanan dan juga keseimbangan. Meskipun tidak digunakan sebagai pivot ganda tradisional, kedua pemain ini menjalankan tugas mereka dengan efektif di lini tengah. Awalnya terlihat bahwa pemain dari La Masia Akademi Barcelona itu akan mengambil posisi yang lebih mundur untuk menghubungkan dengan pertahanan dan memulai sirkulasi bola. Namun secara mengejutkan, justru Frenkie De Jong yang berani maju ke wilayah lawan dan sering menjadi ancaman bagi bek tengah Real Madrid. Di sisi lain, Romeu beroperasi sedikit lebih maju di lapangan, bertindak sebagai perisai pertahanan di lini tengah. Strategi tidak konvensional Xavi Hernandez ini berhasil dengan gemilang. Kemitraan menjanjikan Frenkie De Jong dan Oriol Romeu. Pertandingan ini menandai pertama kalinya De Jong dan Romeu bermain bersama di lapangan. Meskipun sebelumnya mereka muncul dalam pertandingan melawan Arsenal, mereka belum berbagi waktu bermain. Kemitraan ini penting karena Xavi akan menentukan duet tengah pilihannya untuk musim depan. Romeu khususnya tampil mengesankan dengan kontribusinya di pertahanan, seringkali menghentikan serangan Real Madrid dengan menguasai wilayah tengah. Frenkie De Jong menampilkan kemampuan luar biasa dalam maju ke depan dan mengatur distribusi bola dengan baik. Pengaruhnya dalam pertandingan sangat terlihat, sebagaimana tercermin dalam statistiknya. Dalam waktu hanya 77 menit, De Jong berhasil mempertahankan akurasi umpan yang mengesankan sebesar 92,4%. Selain itu, ia berhasil memberikan 5 umpan panjang yang akurat, melakukan 3 dribble berhasil dari 3 percobaan, memenangkan 7 dari 10 duel, dan mencatatkan 2 tackle. Jelas bahwa niat Xavi adalah menjadikan De Jong sebagai pemain paling penting di lini tengah, dan ia telah berada di posisi yang tepat untuk mencapainya. Dominasi Barcelona atas Real Madrid telah dipengaruhi sebagian besar pada penerapan strategi Xavi Hernandez yang menggunakan 4 pemain tengah. Kombinasi dari Pedri, Gundogan, De Jong, dan Romeu menampilkan kekuatan dan kelebihan Barcelona yang sebenarnya. Kemampuan De Jong untuk maju dan kehebatan defensif Romeu menjadi kunci dalam menjamin kesuksesan Barcelona. Kedepannya, Xavi kemungkinan akan terus mengembangkan kemitraan menjanjikan di lini tengah ini, dengan tujuan untuk memperkuat kendali dan kemampuan bertahan Barcelona. Poin-poin penting strategi Xavi Hernandez. Dominasi lini tengah yang ditunjukkan oleh Barcelona berpotensi memperkuat kendali dan kemampuan bertahan tim. Strategi Xavi Hernandez yang menggunakan 4 pemain tengah terbukti efektif dalam kemenangan Barcelona atas Real Madrid. Frenkie De Jong dan Oriol Romeu tampil sebagai duet lini tengah yang menonjol bagi Barcelona selama pertandingan. Frenkie De Jong dan Oriol Romeu menunjukkan potensi mereka sebagai kemitraan lini tengah yang tangguh. De Jong menampilkan akurasi umpan yang luar biasa dan kontribusi dalam bertahan, yang menunjukkan betapa pentingnya perannya di lini tengah tim. Statistik De Jong dalam pertandingan termasuk akurasi umpan, dribble berhasil, duel yang dimenangkan, dan tackle yang diselesaikan menegaskan dampak signifikannya. Carlo Ancelotti masih belum bisa kalahkan Xavi Hernandez. Dengan kemenangan di laga pramusim 2023 ini,
Xavi Hernandez menambahkan rekor kemenangan ke-6 sebagai pelatih Barcelona melawan Real Madrid. Dengan ini, catatan pertemuan melawan Carlo Ancelotti adalah 6-3 untuk keunggulan Xavi Hernandez. Sejak kedatangan Xavi Hernandez ke bangku pelatihan Barcelona pada November 2021, FC Barcelona telah menghadapi Real Madrid sebanyak 9 kali. 2 diantaranya merupakan pertandingan persahabatan di Amerika Serikat, dengan yang terakhir adalah laga pramusim 2023. Meskipun El Clasico pertama yang dipimpin oleh Xavi di babak semifinal Supercopa Spanyol 2021 berakhir dengan kekalahan 2-3 untuk kemenangan Madrid, catatan sejak itu menunjukkan dominasi Barca. Setelah pertandingan tersebut, Barcelona mencatatkan kemenangan mengesankan di Santiago Bernabeu dengan skor 0-4 dalam laga La Liga. Dan setahun setelahnya, Barca berhasil mengalahkan Madrid di laga pramusim dengan gol indah dari Rafinha dengan skor 1-0. Kemudian ada pertandingan Liga pertama musim 2022-2023, di mana Real Madrid menang dengan skor 3-1. Namun di tahun 2023 menandai tren dominasi bagi Barcelona dalam laga El Clasico. Dimulai dengan kemenangan meyakinkan di final Supercopa Spanyol yang digelar di Riyadh dengan skor 3-1. Pertandingan yang bisa saja berakhir dengan selisih gol yang jauh lebih besar. Tim Xavi menambahkan kemenangan kedua berturut-turut mereka atas Madrid dalam leg pertama semifinal Piala Raja dengan skor 0-1 di Bernabeu, di mana Barca mengadopsi pendekatan defensif menghadapi banyaknya pemain yang absen. Selanjutnya ada pertandingan yang ditunda di Camp Nou, di mana Barca mengakhiri La Liga dengan kemenangan lagi dengan skor tipis 2-1. Real Madrid memotong tren 3 kekalahan beruntun dalam leg kedua semifinal Piala Raja dengan kemenangan besar di Catalonia dengan skor 0-4. Pertandingan yang merupakan kemenangan pertama Carlo Ancelotti di kandang Barca sebelum renovasi stadion. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.